Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di jalur kandang 22. Tidak bongkar kegagalan tidak enak. Ya bolo, kali ini kita akan bongkar-bongkar lagi masalah perkawinan hamster bolo ya. Perkawinan hamster sampai proses berojolnya anakan hamster ya bolo ya. Ya pertama kali itu kita memilih dulu bolo, memilih calon indukan dulu bolo ya. Pilihlah calon indukan yang sekiranya itu umurnya itu sudah cukup bolo. Dalam artian cukup itu, jika nanti usianya itu terlalu kecil, insting seorang indukan itu belum maksimal bolo. Sering-sering gimana ya, terjadi insiden, yaitu biasanya anaknya itu bakalan ditelantarkan, tidak mau kasih susunya bolo. Itu biasanya induknya itu. Sering juga anaknya dimakan bolo, biasanya gitu. Ya, pertama itu masalah usia dulu bolo ya, usia. Ya usianya itu 4,5 bulan ya 4,5 bulan sampai 5 bulan itu baru bisa dikawinkan bolo. Karena di usia tersebut itu insting seorang indukan itu ada bolo. Ya contohnya seperti ini bolo. Yang ini usianya ini lebih kecil bolo, tapi di sini kita belajarin dulu gimana caranya dia itu menjadi seorang bapak gitu. Ya begini bolo, yang Argente ini jantan bolo, yang betina ini PRL. Nah tahapan awal itu biasanya sering-sering itu terjadi perkelahian dulu bolo. Perkelahian soalnya kan ini itu teritorialnya betina bolo, ini kandangnya betina, jadinya sering-sering itu mesti berantem dulu. Nah, berantem itu ada yang berantem tidak fatal dan berantem yang sangat fatal. Berantem tidak fatal ya biasanya cuma luka-luka sampai berdarah dikit, tapi kalau berantem yang fatal biasanya itu yang salah satunya itu sampai meninggal bolo, begitu bolo. Jadi jangan anggapan oh begini tinggal dimasukkan langsung jadi, ndak bolo. Semua itu ya ada yang namanya sebuah proses gitu bolo. Pertama kali itu usianya dulu bolo ya, usianya itu dicek dulu. Yang kedua itu usahakan itu pejantannya itu lebih besar daripada betina bolo. Pejantannya usahakan lebih besar daripada yang betina. Posturnya biasanya pejantan itu ada yang besar dan ada yang kecil bolo. Kita kan biasanya begitu. Kalau kita kawin cabut itu biasanya itu ada yang sama, ada yang nggak sama gitu. Nah ini pas yang besar segini, winter yang besar. Nah kita kawinkan dengan ini, per winternya juga ini agak lebih kecil daripada yang pejantan begitu loh. Jadinya jika ada perkelahian, jantan itu pasti bisa bisa mengantisipasi betina ini pas pada saat agresif, biasanya gitu loh. Soal penjodohan, nah, penggabungan dijodohkan dulu, nah baru kemudian itu biarkan sampai 2 minggu biasanya saya bolo. Biasanya itu saya diamkan sampai 2 minggu. Kalau segini ini biasanya saya kawinkan ini 1 bulan 2 kali. Sistemnya cabut. Contohnya ya, kalau yang si A ini ndak mau kawin, ndak saya taruh kepada si B pejantannya gitu. Jadinya 2 kali dalam 1 bulan itu saya gabung, saya pindah bolo, saya pindah. Nah agar ada pembuahan nanti bolo. Biasanya itu salah satu itu ndak ada yang ndak mau kawin gitu loh bolo.
Jadinya yang satunya bisa kawin, jadinya bisa merata semua nanti perkawinannya. Nah, kalau sudah proses perkawinan biasanya itu sering bunting bolo. Jadi itu tadi bunting, proses bunting itu biasanya itu saya teliti itu. Pokoknya hamster itu dipegang itu agak agresif, dan bawahnya sebelah sininya kita tekan dikit bolo, biasanya agak kaku gitu bolo, keras, itu pasti akan melahirkan. Nah, ciri-cirinya gitu bolo. Perutnya itu besar, biasanya seperti angka 8 kalau tidur biasanya bolo. Saya itu mengeceknya kalau di kandang sini tuh begitu bolo. Perutnya itu agak melebar yang bawahnya gini bolo, seperti huruf C. Dan dia itu sering-sering tantrum biasanya itu. Agak agresif gitu juga. Terusan sering gigit. Ya, seperti ini loh bolo. Nah, kayak gini. Nah, ini kan seperti angka 8. Biasanya itu sering menggigit bolo. Nah, ini kan perutnya sudah aduh tenan ya. Menggigit tuh biasanya sering. Soalnya dia lagi bunting. Makanya itu saya jarang sekali kalau bunting gini itu saya pegang bolo. Kalau sudah saya pisah gini sering nggak tak pegang-pegang, soalnya dia sedang bunting. Nah, kalau sudah bunting saya taruh di tempat lain, wadah lain bolo. Jantannya saya kasih ke betina lain, begitu bolo. Jadi dari perkawinan di sini tadi semuanya, perkawinan dari sini kandang sebelah sini, kalau sudah ketahuan bunting ya saya taruh di sendirikan itu sampai dia berojol atau melahirkan. Biasanya itu 1 bulan setelah dari sini biasanya itu kemudian perutnya membesar bolo dan kaku, harus saya pindah di sini saya sendirikan. Tapi saya juga sering di sini tidak kepantau bolo, jadinya melahirkan di situ. Tapi ada indukan ayahnya itu, bapaknya itu baik ada bolo, tapi ada juga bapaknya yang kurang ajar bolo, anaknya dihabisin semuanya, dimakan bolo. Ya begitu bolo. Nah, setelah dari sini kelihatan sudah merojol, kita pindah lagi bolo. Nah, ini adalah ciri-ciri indukan yang kurang maksimal bolo. Kenapa kurang maksimal? Nah, kemungkinan insting dia sebagai seorang indukan itu ya kurang bolo. Nah, ini anaknya 1, 2 itu sudah tewas itu bolo. Tidak dikasih ASI kemungkinan. Saya ambil dulu bolo ya. Tuh kan sudah mati. Oh, begini bolo. Indukan yang gimana ya, yang umurnya kurang itu mesti sering-sering error seperti ini bolo. Nah, anaknya tinggal 1 itu. Nah, jika indukan error seperti ini, seperti trik yang kemarin bolo, kita kasih anakan dari yang sapian bolo, yang ini yang belum disapi maksudnya. Nah, seperti kayak gini kasihkan aja bolo, biar kapok dia bolo. Nah, itu berarti indukan yang awal kurang maksimal perawatannya bolo. Kalau indukan yang baik dia pasti itu bolo. Ini sama-sama kemarin brojolnya bolo. Nah, itu indukan yang gimana, yang
insting seorang indukan itu ada polo. Jadi setiap hamster itu beda-beda polo. Ada yang aneh lah kayak gini juga loh kan. Oh, anaknya itu ya begitu kan. Hal yang wajar kayak gini polo ya. Jadi jangan takut polo. Waduh, anaknya kok dikubur di dalam sekam. Biarin polo. Nah, insting seorang induk itu membuat sarang dulu polo, baru nanti dia menyusuinya gitu loh polo. Biar anaknya itu hangat gitu loh. Jadi biarkan. Nah, banyak tuh kan tuh, ini mati. Jadi begini polo. Setiap harinya itu pasti ada aja kisah-kisahnya polo. Jadi kandang sebelah sini nih, galon sebelah sini ini full anakan semua polo. Nah, full anakan. Setelah dari sana proses melahirkan itu, berojol, kita pindah di sini, ini full anakan. Nah, ini hasilnya dari 2 bulan terakhir ini polo. Di sini kita 2 bulan. Ini masih baru sapian. Nah, ini sudah lumayan. Nah, ini kakaknya yang pertama dulu itu polo. Yang sudah saya kemarin kan tinggal berapa? Sekitaran 20 ekoran lah. Nah, ini tinggal 1 2 3 4 5. Soalnya saya kasihkan polo. Kasihkan. Nah, yang ini yang anakan bocil-bocil usia 2 bulan. 2 bulan sudah besar. Nah, makanya tetap bolo ndak pakai minum, kita pakai sayur. Nah, sayur kangkung bisa bolo. Kasih toge, ini togenya tinggal segini, ini mungkin buat bocil-bocil nanti. Nah, pakannya keringan ini bolo. Loh. Seperti ini pakan keringan itu bolo. Jadi tidak tidak begitu basah nanti pada saat di kandangnya bolo, di sekamnya itu tidak bakalan sering basah. Lumayan bolo. Nah, ini pakan ini untuk sekitaran 150 ekor indukan bolo. Belum termasuk yang ini bolo, bekecil ini belum termasuk bolo, tapi cukup bolo. Nah, makannya itu harus sedikit-sedikit saja, jangan terlalu berlebihan. Soalnya dia itu sering-sering mengubur pakan itu di sekam itu mesti dikubur di situ, ditimbun. Nah, kemudian sebagiannya itu ditaruh di mulutnya bolo. Ya, soal perkawinan begitu bolo kalau kesahnya. Nah, tadi mulai dari awal usia. Nah, usia itu penting sekali bolo. Kalau usianya tidak matang, jelas pasti anaknya bakal dibantai dan ditelantarkan bolo. Kemudian setelah dijodohkan dan berhasil bunting, kita pisah bolo. Jantannya kita pisah. Nah, betinanya kita pisahkan. Nah, ciri-cirinya betina bunting ya, perutnya membesar dan kalau dipegang itu keras dan bentuknya itu seperti angka 8 kalau saya saya pantau itu bolo. Dan sering-sering itu buntingnya itu kayak itu mesti agak keluar. Setelah di sana, nah baru prosesnya itu nanti sendiri bikin sarang, baru dia merojol bro. Kalau sudah merojol ya seperti biasa di sini kita perawatannya sama. Kalau kayak indukan yang sudah melahirkan gini, pakannya kita sama, tapi untuk kadar airnya kita tambah. Contohnya seperti minumnya itu kita tambah. Seperti sayurnya ini kita tambah sayurnya ini. Kadang-kadang itu sayurnya saya tambah. Soalnya kan untuk asinnya itu biar keluar banyak. Jadinya anaknya itu bisa
gemuk-gemuk gitu bolo. Jadi prosesnya begitu bolo ya. Oh ya, hamster saya itu kalau dikawinkan kok berantem terusan, sering berdarah, berkelahi dan sampai mengakibatkan berdarah. Itu sudah biasa kalau saya begitu itu biasanya itu biarin aja dipisah lagi jantan sama betinanya, kasih salah satu aja, lihat yang agresif yang jantan apa yang betina. Kalau yang agresif yang betina, kasih pejantan yang lebih besar. Biasanya itu pejantan yang lebih besar itu lebih bisa mengcover hatinya seorang betina itu bro. Biasanya gitu saya soalnya ya dari semua hamster ini mereka itu ya karakternya itu berbeda-beda ada yang dari pejantan kecil itu mau, ada yang dari pejantan besar itu mau, ada yang sama-sama seukuran itu juga mau, begitu jadinya itu karakternya itu berbeda-beda ya begitu jadi perkawinan itu mulai dari penjodohan sampai proses pemrojalan yang sudah saya sampaikan itu Oh ya terima kasih atas like dan subscribe-nya atas masukan dan sarannya kami terima dan jika nanti ada waktu kami bikinkan video selanjutnya yang ada di komentar-komentar bolo semuanya. Oke dari Jalur Kandang 22 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita menjadi peternak sukses. Amin amin ya robbal alamin.